Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hello Youth, kembali lagi bersama dengan aku. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Roh Allah yang menggerakkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di saat ini kami akan mendengarkan firman, kami akan disegarkan oleh firman. Kami juga akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkatilah kami para pemuda, agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik di hari ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, kita mau mendengar dulu nats dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Yang berkata, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Angin tak dapat dilihat secara kasat mata atau secara langsung, tetapi dampaknya dapat dirasakan. Secara alami, angin tidak diam. Ia bergerak dinamis dan menyebar. Angin bisa bertiup sepoi-sepoi yang menenangkan, tetapi juga bisa menjadi badai yang sangat kuat. Kekuatan angin sanggup menggerakkan benda yang ringan hingga yang sangat berat sekalipun. Perikop yang kita baca mencatat peristiwa Pentakosta, momen ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Hari itu adalah hari raya Yahudi yang mempertemukan banyak bangsa di Yerusalem. Para murid sedang berkumpul dalam ketaatan, menantikan janji Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Dalam Alkitab, angin sering melambangkan Roh Allah, kuasa, dan kehidupan ilahi. Dalam bahasa Yunani, pneuma berarti angin, nafas, dan roh. Angin ini menjadi tanda kehadiran dan kuasa Allah yang bekerja bagi para murid. Nah, Yud, ketika Roh bekerja, ia tidak bekerja setengah-setengah. Ia memenuhi, mengubah suasana, dan membawa keberanian. Murid-murid yang sebelumnya takut berubah menjadi saksi yang berani. Hari ini mungkin kita tidak mendengar bunyi tiupan angin keras dari langit. Namun tanda kehadiran Allah yang menggerakkan tetap dapat dikenali. Melalui keberanian baru dalam diri, pertobatan yang tulus, dan kerinduan untuk hidup lebih kudus. Ketika Allah hadir, sesuatu pasti berubah. Hidup yang diubahkan adalah tanda paling jelas bahwa Roh Allah sedang bekerja dan angin itu sedang bertiup sampai hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa terdengar tiupan angin keras di saat para murid berkumpul? Yang kedua, bagaimana kamu merasakan angin Roh Allah mengubah hidupmu? Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, kami para pemuda menginginkan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Mungkin terkesan begitu cepat, seperti angin yang bertiup buat kami. Tetapi biarlah kehadiran-Mu kami sadari. Biarlah kehadiran-Mu mengubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik. Inilah Bapa doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yud, saya Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Sekarang pamit dan kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan renungan ini kepada teman-teman kita semua. Bye-bye.